Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita boleh bertemu, berkumpul bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Hari ini kita akan ada ibadah keluarga ya, Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020. Pembacaan Alkitab terambil di kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 8 hingga ke-13. Kasih jalan yang lebih utama. Surat ini Rasul Paulus tulis kepada jemaat Kristen di Korintus. Kondisi kehidupan jemaat Korintus itu seperti jemaat kota metropolitan, seperti Jakarta lah ya. Ada pelabuhan besar, pendidikan, budaya, itu berkembang sekali di sana. Dan itu berarti dampak-dampak dari semua perubahan, pertumbuhan, hal-hal yang baru pasti turut mempengaruhi persekutuan jemaat. Karena persekutuan jemaat adalah juga warga atau bagian dari warga masyarakat pada saat itu. Nah, di dalam kehidupan jemaat sendiri ada masalah rupanya yang muncul dari berbagai macam latar belakang anggota jemaat yang ada. Nah, Paulus menyoroti perpecahan jemaat di awal surat 1 Korintus. Konflik itu diantaranya muncul akibat perbedaan di antara jemaat yang cenderung membanding-bandingkan pelayanan para rasul seperti Paulus, Apolos di Korintus. Tetapi selebihnya adalah satu kehidupan yang nilai persekutuan itu sudah mulai bergeser. Nah, di dalam surat ini Paulus menasihatkan bagaimana persekutuan itu dijaga. Dengan menjaga lewat apa yang diharapkan Yesus yang memiliki tubuh, yakni jemaatnya, dan kita katakan kita adalah tubuh Kristus atau satu persekutuan. Bagaimana jemaat belajar untuk hidup bersama di tengah berbagai perubahan-perubahan yang ada. Nilai kasih itu ditawarkan sebagai hal yang utama. Itu memang ciri kekristenan. Jadi orang yang hidup di dalam Kristus atau jemaat Yesus Kristus yang memiliki persekutuan adalah orang yang memiliki berbagai-bagai macam karunia dan peran dalam persekutuan, lalu menerapkannya di atas basis atau dasar yaitu kasih. Bagi Paulus, kasih itu justru sangat berfaedah dibanding hanya penerapan atau mengekspresikan karunia-karunia. Waktu itu sih jemaat di situ mengatakan, oh karunia yang lebih tinggi itu ya bahasa roh itu gitu. Terus kemudian bernubuat atau mengorbankan diri. Nah, kita bisa lihat di situ Bapak Ibu dalam nats pembacaan kita sebelum ayat 8 dari nats pembacaan. Di situ dikatakan oleh Paulus, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Padahal ini sangat menguasai mungkin 5 bahasa, 9 bahasa. Wah, sudah dianggap luar biasa sekali kan gitu ya. Ya termasuk masih di zaman ini ya. Tapi Paulus bilang tuh, kalau kamu hanya cuma punya karunia berkata-kata dan berbahasa yang wow itu gitu. Kamu tidak mempunyai kasih, itu sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Bahasa sederhana saya, bacot lu aja gitu ya. Atau berisik. Seperti itulah gitu. Lalu orang juga gak akan menghargai. Karena orang gak dapat nilai yang sebenarnya. Yang memang dirindukan manusia dalam kehidupannya. Di tengah kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan karuniakan, yaitu kasih, dan mereka merindukan akan hal itu. Dunia ini juga butuh itu. Karunia kedua yang dilebih-lebihkan adalah, wah kalau bisa menguasai nubuat, mengetahui secara rahasia, memiliki pengetahuan, visioning, apa-apa macam-macam lah itu ya. Nah, sekalipun kamu memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, dikatakan gitu ya. Tapi jika kamu tidak mempunyai kasih, itu sama sekali tidak berguna. Jadi berarti bukti iman itu perlu. Beriman itu penting, tapi bukti iman itu perlu dan sangat penting sekali. Karena dengan bukti iman kita tahu sejauh mana iman seseorang. Yang ketiga adalah
Sekalipun kamu membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padamu, terus kamu menyerahkan tubuhmu untuk dibakar, apa kurang? Bukankah ini sudah total? Tapi Paulus katakan lagi kepada jemaat di Korintus, juga kita ya. Tapi jika kamu tidak mempunyai kasih, sekalipun itu tidak ada faedahnya bagimu. Tidak ada faedahnya bagi Paulus, bagi jemaat. Jadi bagaimana menerapkan kasih dan itu berdampak bagi kehidupan kita dan orang lain atau persekutuan kita. Nah, Paulus ingin jemaat Korintus hidup dalam kasih. Memang hal yang sangat penting di dalam persekutuan hanya kasih. 3 karunia yang disinggung tadi oleh Paulus seperti nubuat, bahasa lidah, juga pengetahuan itu perlu loh dalam menjalankan kehidupan ini. Dan dia menekankan 3 hal itu penting dimiliki bagi orang-orang dalam persekutuan Kristen di masa lalu juga di masa kini. Namun lihat, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan pun akan lenyap. Nah, ketiga hal itu, nubuat, bahasa roh, pengetahuan yang tidak sempurna, dia akan disempurnakan oleh kasih besar, yaitu Kristus. Penyempurnaan itu diibaratkan Paulus seperti seorang yang berubah menjadi dewasa dan meninggalkan sifat kanak-kanaknya. Jadi berarti kasih itu apa ya? Oh, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong dan tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain, dia tidak bersuka cita atas ketidakadilan tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan kita juga akan lenyap, nubuat tidak sempurna. Nanti ada kesempurnaan itu akan datang. Dan dia memproses kehidupan kita hari demi hari. Kita bagai kanak-kanak sampai menjadi orang yang dewasa. Nah, di antara elemen-elemen dasar dalam kehidupan persekutuan, di antara iman, pengharapan, dan kasih yang Paulus tawarkan di ayat 13, Paulus menggarisbawahi kasih sebagai dasar yang terbesar di antara ketiganya. Jadi kasih menjadi yang lebih utama dibanding iman dan pengharapan. Kalau begitu, memahaminya adalah bagaimana imanmu membuktikan kasihmu dan bagaimana pengharapanmu berdasarkan kasih kepada semua orang dan menatap masa depan di dalamnya. Tema renungan saat ini sangat baik untuk kita renungkan dalam persekutuan kehidupan kita dalam ibadah di rumah kita. Mari kita tata kembali kehidupan persekutuan rumah tangga kita di stay at home kita. Ini anugerah yang besar sekali. Mari kita percakapkan apa saja sih yang berpotensi menjadi penghalang bagi penerapan kasih di tengah persekutuan keluarga kita. Apa bukti dari kita mengasihi ibu bapak kita, orang tua kita, opa oma kita, anak-anak kita? Boleh kita percakapkan? Mari tanyakan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa bukti kasih? Dan apa yang menjadi penghalang bagi penerapan kasih di tengah persekutuan kita? Ya di rumah kita nggak usah lihat orang lain ya. Mari perkuat persekutuan basis keluarga kita dalam Tuhan. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana menerapkan kasih itu ya di persekutuan pelayanan dan kesaksian. Kalau itu tanda bahwa kita mengasihi papa kita, mama kita, ibu kita, bapak kita, opa oma kita, kakak kita, adik kita, pembantu rumah tangga kita, pendeta kita, presbiter kita, penatua diaken, koster kita, gitu kan, pegawai kantor kita. Apa tandanya? Bagaimana kita menerapkan itu dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian kita di rumah, mulai beranjak dari rumah kita dan bagi gereja, Tuhan Yesus akan tolong. Allah adalah kasih. Mari kita belajar dan melatih
untuk mengasihi sebagai bukti bahwa kita beriman dan penuh dalam pengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Damai sejahtera Kristus menguasai kita semua. Amin.